UI UX designer nggak bisa digantikan karena ada peran empati, kenyamanan. Data scientist beberapa tergantikan ketika kita melakukan pre-processing, itu tergantikan. Tapi ternyata data scientist itu masih butuh sentuhan manusia. Project manager masih, digital transformation, business transformation, membuat proses bisnis yang nyaman untuk manusia bekerja, itu nggak bisa digantikan oleh AI. Loh, Pak, di mana ada programmer? Programmer kalau codingnya itu CRUD tergantikan oleh RPA sama low code. Hari ini kita bahas paradigm shift di dunia karir di bidang IT yang nanti kita akan diskusikan ya. Saya sambil share screen dulu bahasan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentang 3 paradigm shift profesi di bidang komputer. Yang belum kenal saya, nama saya Romi Satriwahono. Saya lahir 48 tahun yang lalu, SD SMP saya di Semarang, SMA di Taruna Nusantara Magelang. Setelah itu saya ikut program beasiswa Pak Habibie, 10 tahun di Jepang, PhD saya di software engineering. Jadi core bisnis kita sekarang makanya ngikuti kompetensi saya itu, software engineering, data science atau machine learning, dan juga enterprise architect. Tahun 2003-2004 saya bikin ilmukomputer.com. Kita hidup dari Google AdSense waktu itu. Sampai di Indonesia saya sempat bekerja di LIPI, hanya tahan 3 tahun. Setelah itu saya keluar. Nah, saya mulai ngerubah yang ilmukomputer.com tadi jadi bisnis yang lebih real dan sistematis, namanya Brandmatics. Jadi sekarang umurnya sudah hampir 17 tahun, project semakin banyak, saya spin off jadi Brand Devs, makanya sekarang yang melingkupi 2 ini kita sebut Brand Corp. Kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih akademisi, saya masih ngajar, saya masih bimbing mahasiswa, saya masih advisory board juga di UGM, saya masih reviewer juga di banyak jurnal Scopus Index. Nah, beberapa hasil penelitian kita, kalau akademisi murni dipublish dalam bentuk paper ke jurnal, yang saya lakukan, saya mulai urus IPR-nya, merek dagang, paten, hak cipta, kita implement ke berbagai tempat gitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan ceritakan di course-course kita. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian melihat training di Brandmatics, yang kita ajarkan nggak hanya theoretical, tapi juga pengalaman kita selama 17 tahun terakhir ini ngopeni berbagai kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan seterusnya gitu ya. Hari ini kita bahas tentang paradigm shift. Siapa yang pertama kali bikin rame, itu ada satu orang namanya Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu nulis buku, The Structure of Scientific Revolution namanya. Di sana dia nyebut bahwa sains itu mengalami pergeseran paradigma berkali-kali, kata dia gitu ya. Mulai dari orang yang tadinya percaya bahwa matahari itu mengelilingi bumi, sampai kemudian ternyata kenyataannya terbalik. Nah, seperti itu yang disebut dengan pergeseran paradigma. Nah, paradigma sendiri kalau kita lihat dari kamus Merriam-Webster itu maknanya cara berpikir gitu ya. Cara berpikir itu kalau kita menyebut cara atau framework, ini definisinya philosophical and theoretical framework paradigma itu. Jadi cara paling gampang, kalau kita lihat Merriam-Webster Dictionary itu ada 2 ya, definisi formal sama definisi for kids gitu ya. Bagusnya how something is to be done gitu ya. Bagaimana cara kita berpikir, cara bekerja. Nah, itu yang disebut dengan paradigma gitu ya. Nah, shift itu berubah arah. Makanya orang Indonesia menyebut itu sebagai sebuah pergeseran. Jadi pergeseran paradigma di dunia profesi atau karir di bidang IT. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Nggak hanya ngubah sedikit, karena paradigmanya berubah, ada banyak hal yang berubah yang ada di atasnya. Nah, itu yang kita bahas. Jadi saya punya series tentang mitos. Ada mitos software engineering, mitos penelitian. Nanti ada yang series tentang shift atau paradigm shift. Ada 3 hal. Sebenarnya paradigm shift di profesi computing itu banyak. Hari ini kita bahas 3 hal. Yang pertama, ternyata kalau dulu orang Indonesia itu lebih senang tahu banyak, tapi kecil-kecil gitu ya, tipis-tipis, sedikit-sedikit, bergeser kemudian. Tahu sedikit, tapi dalam. Itu namanya spesialis. Kalau pertama generalis, yang kedua tadi spesialis. Ternyata 2008, Gartner membuat prediksi bahwa orang-orang spesialis ini juga nanti akan tergantikan oleh para versatilis. Nah, itu yang pertama. Nanti kita bahas ini sebenarnya karpe apa sih, maknanya apa sih gitu ya. Nanti kita lihat. Yang kedua, perubahan paradigma cara berbisnis. Jadi para pebisnis atau teknopreneur itu, pebisnis teknologi, itu tadinya kita buat sesuatu aja, pokoknya saya jual, makin lama makin nggak laku, karena yang saya buat itu banyak yang nyontek juga gitu ya, bahkan lebih bagus, bahkan lebih stabil dan seterusnya. Nah, ini ada perubahan paradigma bahwa teknopreneur itu arahnya sekarang ke riset-based teknopreneur gitu ya, nanti kita lihat di situ. Nah, yang ketiga, ada banyak hal pekerjaan yang replaceable oleh komputer atau AI di era sekarang. Kita mulai berpikir bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan apa yang sebenarnya nggak akan bisa di-replace oleh AI atau oleh komputer. Nah, itu yang ketiga, nanti kita lihat perubahan paradigmanya di sana seperti apa. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Ini kalau
ingat adik-adikku sekalian, pernah saya ceritakan blog saya bahkan di tahun 2008. Dan Gartner memperbarui, mengupdate, kalau dulu dia sebut kalau nggak salah 20% para spesialis itu akan tergantikan oleh versatilis. Gitu. Di 2018 naik. Jadi nanti para spesialis itu digantikan oleh para versatilis. Gartner itu membuat definisi yang lebih spesifik. Kalau dulu dia hanya menyebut versatilis itu pokoknya orang yang kayak gini. Tapi kalau di tahun 2018 dia lebih nyebut multiple roles kata dia. Jadi dia bisa berfungsi atau memiliki roles yang beragam dan punya bisnis dan communication skill yang bagus gitu ya. Ini makanya kalau nanti kapan-kapan ke Brandmatics atau Brand Devs, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, atau yang pernah magang di tempat kita, kalau melihat kenapa staff saya didik untuk bisa motret. Kenapa staff saya didik untuk juga bisa bahkan pakai mesin kopi gitu ya, mesin espresso itu. Itu skill-skill yang nanti ngerentetannya ke bisnis dan communication skill. Kenapa kalau buat laporan saya kritisi di Jakarta itu beda dengan dilakukan, misalkan gitu ya, bahwa di Jakarta yang menunjukkan tempat mau pisah lenduk, selalu saya ajarkan seperti itu. Karena apa? Para spesialis yang ngerti sedikit dan dalam itu nanti akan digantikan oleh para versatilis, mantan spesialis atau tadinya spesialis tapi lebih bisa mengkombinasikan idenya, berkomunikasi, menjual idenya, menjelaskan ke orang dengan lebih baik, dan itu bahkan di era sekarang jauh lebih penting daripada kita ngomongin teknologinya sendiri. Nanti kita lihat lagi ke belakang ya. Nih, jadi sekali lagi, kalau orang Indonesia dulu senang generalis, ngerti banyak tapi sedikit-sedikit, di era tahun 2000 mulai jadi spesialis, 2010 Gartner mulai ngomong, spesialis ini juga akan tergantikan. Spesialis itu kecil dalam. 2010 ke atas, Gartner melihat bahwa ternyata orang ngerti kecil dan dalam, misalkan sysadmin, programmer yang sangat-sangat mahir itu ternyata mulai asosial, nggak bisa ngobrol, nggak bisa bercakap-cakap, mimpin project juga setengah mati, sulitnya dia. Makanya Gartner menyebut bahwa inilah masanya versatilis akan datang, para spesialis tapi bisa punya kemampuan komunikasi dan bisnis dengan baik, menjelaskan idenya dengan baik. Ini pernah saya bahas di YouTube saya yang lain, course sebelumnya, tentang 5 karakter para inovator. Gregory Burns tuh ngomong, siapapun bisa punya ide yang hebat. Orang-orang pintar, profesor di dunia ini banyak, tapi akan sia-sia kalau idenya dia itu ternyata nggak diiringi dengan kemampuan dia untuk meyakinkan orang gitu ya. Makanya seorang bisa memiliki ide hebat, tapi akan sia-sia jika tidak bisa meyakinkan banyak orang. Lagi-lagi sesuai dengan prediksinya si Gartner bahwa bisnis dan communication skill itu jadi hal penting gitu ya. Dan rentetannya ya, di Brandmatics ketika kita meeting, saya nggak perlu misalkan kita butuh dokumentasi, saya nggak perlu mengalokasikan atau meminta satu orang yang biasa motret. Enggak, setiap orang bisa motret. Ketika ada tamu, nggak perlu satu orang yang dapat tugas untuk buat kopi. Bahkan saya juga bisa membuatkan kopi untuk tamu-tamu saya, bahkan dengan menggunakan mesin espresso misalkan. Nah, seperti itu sebenarnya saya mulai ngajak untuk multiple roles. Multiple roles dalam arti skill-skill dasar yang memang kita pakai untuk bisnis dan communication skill. Ada research tentang index Fox. Index Fox ini gini, ada orang ngomong, kira-kira pendengarnya itu perlu belajar berapa tahun untuk bisa memahami apa yang dia ngomongin oleh orang ini. Nah, itu disebut index Fox. Kalau index Fox-nya 6, berarti anak kelas 6 SD itu bisa ngerti apa yang diomongin si orang ini. Kalau index Fox-nya 12, berarti harus lulus SD, SMP, SMA. 12 tahun sekolah, baru kemudian bisa paham apa yang diomongin orang ini. Tokoh-tokoh IT, Bill Gates misalkan gitu, yang legendaris-legendaris itu, rata-rata index Fox-nya 12, 13, 14. Maknanya anak lulus SMA atau semester 1 dan 2 kuliah yang bisa dengerin apa yang diomongin oleh tokoh-tokoh IT ini. Nah, Steve Jobs itu indeks Fox-nya 4 tadi adik sekalian. Maknanya apa? Anak kelas 4 SD itu paham apa yang diomongin oleh Steve Jobs. Makanya kalau kita lihat Apple di zaman Steve Jobs itu, kalau promosi itu nggak aneh-aneh. Jadi ketika dia ngomongin iPod, dia cukup ngomong 1000 lagu ada di sakumu. Dia nggak pernah ngomong Bluetooth-nya nanti Bluetooth 5 yang baru, harddisknya, memorinya dia sekian dan seterusnya. Oh enggak, dia nggak ngomongin itu. Alat penyimpanannya harus kayak gini, Wi-Fi-nya nanti Wi-Fi yang versi 6. Enggak, dia ngomong iPod itu mesin yang bisa nampung 1000 lagu dan itu cukup masuk ke sakumu. Selesai. Anak kelas 4 SD juga paham apa yang diomongin oleh Steve Jobs. Loh kan pasarnya nggak ada yang beli itu anak SD. Anak SD itu ketika lihat apa yang Steve Jobs pasarkan, dia terus mintanya ke bapaknya kan. Ya, anak SD nggak punya uang bener, tapi terus dia minta ke bapaknya. Jadi si Steve Jobs memperluas pasar. Yang tadinya pasar ini hanya anak kuliahan atau lulus SMA, sekarang anak-anak SD juga masuk ke pasarnya dia. Paradigm shift yang pertama, generalis, spesialis pun akan tergantikan oleh
versatilis. Orang yang punya ide, terus kemudian bisa mengkomunikasikan ide, bisa menjual idenya dengan baik. Ini pernah saya ceritakan juga di 7 tren profesi computing. Kita lihat ya, di era GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, dan dunia startup Big Tech di era sekarang, cara bangun software itu seperti ini. Pertama, ada orang jualan CD musik nih, kayak Distara dulu gitu ya. Nyewa ruangan di mall, terus kemudian dia mulai jual CD. Nggak laku di era tahun 2010 ke atas, mulai nggak laku. Jualan CD musik nggak laku. Apa yang dia lakukan? Diskusi dengan bisnis analis. Bisnis analis kemudian ngomong, Pak, sekarang nggak ada yang jualan musik lewat mall. Kita bikin produk aplikasi untuk langganan musik aja gitu ya. Nanti Bapak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan record untuk masalah perjanjian copyright. Kemudian apa yang dilakukan? Oh, ya udah, saya mulai bangun sistemnya. Sistem arsitekturnya mulai dipikirkan, sistem analis gitu kan. Nih. Cuman ada sedikit perubahan kalau kita lihat JobsDB, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. JobsDB itu BA sama SA sekarang nggak dipakai. Namanya Product Manager sekarang gitu ya. Dan itu yang dibayar mahal. Product Manager ini, lihat nih, itu versi versatilis dari BA dan SA. Makanya sekarang mata kuliah atau course tentang sistem analisis dan desain itu nggak hanya ngajarin sistem arsitektur, tapi juga ngajarkan bisnis prosesnya kayak gimana, bisnis modelnya kayak gimana, alur proses UI UX yang benar kayak gimana. Nah, itulah kapabilitas yang harus dimiliki oleh si product manager. Product manager itu versatilis version dari BA dan SA. Dan nggak cukup sampai di situ. Sudah mulai dipikirkan, yuk kita panggil project manager. Nah, project manajernya kemudian datang. Tapi dulu orang ngambil sertifikasi project management profesional, PMP misalkan gitu. Tapi kok sekarang PMP mulai nggak laku gitu ya. Hanya kebutuhan tender aja, lelang, tapi kenyataannya nggak. Karena project software itu bisa berubah di tengah jalan. Makanya kita biasanya modelnya Agile, Scrum Project Manager. Dan Scrum Project Manager itu nanti sifatnya kalau nanti kita belajar, kayak misalkan product owner, kayak misalkan developer team gitu ya, itu sifatnya juga multiple roles gitu kan, multiple roles gitu ya. Dan kita nggak bisa lagi patokannya pakai schedule project ala WBS gitu, nggak bisa. Soalnya apa? Kita buat satu fitur kecil, kita breakdown gitu ya. Nah, satu fitur kecil yang mau kita buat itu kita sebut dengan satu sprint nanti gitu ya. Dari produk backlog yang gede, kita ubah jadi sprint backlog, terus kemudian kita ada daily scrum, diskusi gitu ya. Sampai kita tetapkan definition of done, ini yang dikatakan selesai itu seperti apa. Satu sprint nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari 1 minggu, dan nggak boleh lebih dari 1 bulan misalkan gitu ya, ada beberapa hal. Nah, itu beberapa hal yang kemudian mengubah paradigma product management. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan product management gitu ya. Ini belum mulai coding gitu ya. Ini sebenarnya belum mulai coding, baru mikirkan makna dari sistem yang kita buat, benefitnya apa, bikin produk backlog, pecah jadi sprint backlog kalau kita main ini, itu sudah seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu yuk mulai kita coding lewat sprint execution itu. Ini akan Android nih, saya butuh mobile developer, saya butuh full stack developer gitu ya. Nah, kok sekarang saya lihat di JobsDB, Pak, itu bukan lowongannya bukan mobile developer, bukan, tapi software engineer gitu tok ya Pak ya. Nah, software engineer itu versi versatilis dari programmer yang selama ini kita kenal gitu ya. Nah, jadi nanti kalau lihat para engineer misalkan nih data scientist-nya Google gitu, dia banyak yang bikin YouTube ya di era sekarang ya. Dia ngomong gini, tugas saya membuat pola pengetahuan, rule, model. Dari pola pengetahuan itu terus kemudian saya serahkan ke software engineer. Selalu kayak gitu. Jadi dia nggak pernah nyebut saya serahkan ke programmer. Enggak. Jadi software engineer itu programmer yang paham, ngerti, mengkomunikasikan software yang akan dibuat gitu ya. Jadi not just a programmer biasa gitu ya, tapi dia bisa mengkomunikasikan idenya. Ini beberapa hal kita lihat ya. Nah, UI UX-nya kita buat, terus kemudian database-nya kita siapkan. Nah, software testing kita lakukan, software quality assurance-nya. Sebelah kanan ini sub bidangnya namanya software engineering gitu kan di era sekarang. Jadi product management, software engineering, database-nya bukan lagi hanya orang software engineering, database engineer yang melakukan gitu ya, desain database-nya. Nah, kok ada peneliti ya Pak ya? Peneliti itu tugasnya untuk apa? Peneliti di bidang product management itu dia mengimprove cara kita menganalisis sebuah software ini layak atau enggak. Project management yang bagus itu kayak gimana? Scrum ini kita jalankan, menarik, tapi project pemerintah itu documentation heavy, dokumentasinya harus lengkap. Ini apa yang harus saya lakukan? Oh, di bagian definition of done, itu kita masukkan, dikatakan done kalau dokumentasinya lengkap misalkan. Nah, itu cara-cara peneliti product management membuat beberapa improvement urusan Scrum ini. Demikian juga dengan peneliti di bidang software engineering, model view controller, tapi kayaknya kita harus
pisahin satu layer lagi deh, nggak cukup hanya MVC aja. Nah, itulah yang disebut dengan peneliti-peneliti di bidang software engineering. Database-nya kita bangun. Oh, ternyata ketika saya bangun software di era tahun 2015 ke atas, gitu, saya nggak bisa lagi pakai CRUD, aplikasi yang sifatnya create, read, update, delete, report. Harus ada data yang saya olah, statistik saya cari, informasi dari data, atau saya membuat pola pengetahuan yang nanti saya pakai untuk penetapan besaran insentif driver di Grab atau di Gojek misalkan. Atau ketika saya klik Netflix, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, Netflix menyarankan ke saya film yang sebaiknya Anda tonton dari profil tontonan kita selama ini. Nah, itu namanya association rules. Nanti itu yang disebut dengan data analis, algoritmanya dipikirkan oleh data AI ML engineer yang mengkomunikasikan itu versatilis versionnya, itu yang kemudian di era sekarang disebut data scientist. Makanya banyak yang ngomong, data scientist itu harus orang IT. Enggak, di era sekarang bahkan yang training di Brandmatics sekarang data scientist itu nggak lagi banyak orang komputer. Perusahaan-perusahaan multi finance seperti FIF, Adira mengirimkan kredit analisnya untuk belajar tentang data science misalkan gitu ya nih. Tapi yang mikirkan algoritmanya sebut AI ML engineer. AI ML engineer sudah berusaha kok mentok karena datanya itu noise-nya banyak, neural network yang biasa nggak bisa untuk handling itu gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan di dunia data science? Peneliti data science mengimprove algoritma decision tree, mengimprove algoritma neural network yang tadinya nggak bagus misalkan ketika ketemu dengan noisy data yang noise-nya tinggi, outlier-nya banyak misalkan gitu ya. Sekarang lebih robust, lebih tahan, akurasinya tetap tinggi meskipun datanya nggak terlalu bersih. Nah, itu gunanya para peneliti. Di sebelah kiri ini lahannya, data science. Lihat, di setiap bidang itu muncul versatilisnya ya. Di product management ada product manager di era sekarang. Pengembangan software-nya sendiri ada software engineer gitu ya. Di dunia data science ada data scientist gitu ya. Nah, setelah itu produknya sudah jadi, software-nya jadi, perlu di-install di server. Nah, sysadmin-nya jalan, network engineer-nya memikirkan kalau ada lonjakan bandwidth-nya berapa yang kuat untuk di server. Kita nggak pengen repot, cloud engineer kita panggil. Saya pengen operation development sama operasinya nyatu smooth. DevOps engineer kita butuhkan gitu kan. Terus kemudian saya butuh ini software-nya secure, cyber security engineer, sebelah kanan ini infrastructure and security gitu kan. Software sudah jadi, terinstall, masuk ke server, yuk mulai kita jalankan. Begitu kita rilis, kita operasikan, ternyata pelanggan ada masalah, technical support jalan, sertifikasinya IT, IL misalkan gitu ya, IT Service Management ada di sana. Gimana memikirkan siklus sistem yang kita kembangkan gitu ya. Terus kemudian kalau ada masalah, pelanggannya kemana dan seterusnya. Nah, di atas itu Service Operation nama bidangnya. Sistem yang kita bangun sudah selesai secara organisasi. Yuk kita mulai audit yuk sistem kita itu benar apa tidak, IT auditor. Apakah dia nyambung dengan proses bisnis di organisasi kita? Enterprise arsitektur. Tata kelola aplikasinya harus kita jaga supaya hukum Lehman, software evolution itu jalan dengan baik, gitu ya misalkan ya. Itu yang nangani enterprise architect, nanti yang memimpin chief information officer, atau kalau sekarang disebut dengan chief technology officer, sebelah kiri ini IT governance, gitu ya. Siapa yang menceritakan semuanya ini? Semuanya ini diceritakan di depan kelas ketika adik-adikku sekalian jadi mahasiswa oleh dosen. Dosen itu computing researcher, gitu. Nah, 7 tren profesi ini dan setiap bidangnya ada para versatilisnya, ini yang kemudian kita jadikan patokan backbone kurikulum di Brandmatics. Makanya kalau lihat nanti warna-warnanya juga mengikuti ini ya. Jadi kalau kita pengen lihat yang saya pengen jadi sysadmin Pak, saya pengen jadi cloud engineer, itu lihat yang warnanya coklat. Saya pengen urusan data science, lihat yang warnanya hijau. Dan itu ada di semua pamflet-pamflet kita, poster-poster kita nanti ininya sama gitu ya. Nah, pertanyaannya, Pak, saya kok nggak diajari dengan baik di kampus ya, cara berbicara yang baik, kemudian memanage project dengan baik seperti apa, meyakinkan klien seperti apa. Nah, ini tak bahas di 10 mitos pendidikan computing, beberapa kesalahan kurikulum, termasuk kenapa kok daya analytics mahasiswa di Indonesia lemah, misalkan poin nomor 5, kita kebanyakan ngerjakan soal multiple choice yang nggak terlalu penting, suruh ngapal gitu ya, akhirnya daya analytics-nya kurang. Terus kita menganggap bahwa orang-orang pinter itu yang IPK-nya tinggi, jadi lihat aja dari IPK ternyata dia nggak bisa kerja karena apa, attitude-nya buruk misalkan. Termasuk juga kesalahan-kesalahan bahwa skripsi harus jadi barang dalam bentuk
aplikasi itu kesalahan, mitos-mitos yang lain ini saya bahas udah masuk ke YouTube ya, dulu masuk ke Wanha, udah masuk ke YouTube. Dan efek ini membuat kadang kita ketika terjun ke industri agak sedikit belepotan. Jadi kemarin kita terima magang juga dari Kampus Merdeka 60 orang, banyak yang skillnya bagus, kemampuan verbalnya lemah. Banyak yang kemampuan verbalnya bagus, gitu ya, skillnya lemah, gitu ya. Itu balancing yang harus kita kejar. Jadi adik-adik sekalian, 10 tahun saya di Jepang, S1 saya juga di Jepang. Di Jepang itu hampir nggak ada soal multiple choice ketika saya kuliah dulu S1. Mulai semester 1, esai. Dan kadang dosennya itu memberi soal yang nggak ada jawabannya. Ya, ajaibnya ya. Jadi pernah saya matematika lanjut 3 soal, itu 1 soal ada jawabannya, soal pertama, soal kedua nggak ada jawabannya, soal ketiga ada jawabannya gitu ya. Dan ketika minggu depannya kita bahas, profesornya juga ngomong, kenapa kalian jawab? Itu kalian harus jawab, tidak ada jawaban. Kok harus seperti itu, kenapa? Ya karena di Jepang itu ada konsep namanya Shipai Gaku, ilmu kegagalan. Jadi orang itu diajari untuk gagal. Memang lu itu gagal, dan di dunia ini kadang memang gagal gitu. Dan di dunia ini tuh kadang memang nggak ada jawabannya. Multiple choice itu merusak mahasiswa-mahasiswa saya ketika S2. Ketika S1-nya dia semester 1 sampai 8 soalnya multiple choice semua, ketika S2 saya ajar dan saya bimbing, ada yang proposal tesis itu bawa 4 proposal terus kemudian mengatakan ke saya, menurut Pak Romi mana yang bagus? Itu kepalanya udah rusak karena soal multiple choice. Jadi disangkanya hidup itu hanya 4 pilihan itu, A, B, C, dan D. Makanya salah satu cara otokritik untuk dunia pendidikan kita, buang semua soal multiple choice, tinggalkan hafalan yang nggak terlalu penting, biarkan anak menguraikan jawaban berdasarkan kreativitas dan pengetahuan. Di Brainmatics bukan berarti terlepas dari masalah ini juga gitu ya. Staff-staff saya juga kadang-kadang buat surat izin aja kopas. Saya sakit, terus kemudian sudah makan obat warung. Nah, bahasa-bahasa kayak gitu itu bahasa-bahasa kopas gitu ya, karena semua orang menggunakan bahasa itu. Nah, itu yang selalu saya ajarkan untuk wong izin sakit aja mosok ya kopas gitu ya, mbok pakai bahasa sendiri gitu ya. Ini beberapa hal. Karena memang sekolah di Indonesia itu terdidik dengan seperti itu, kemampuan analitik kita jadi agak rendah, dan kita menganggap bahwa setiap masalah itu selalu ada jawabannya, padahal enggak. Jadi kalau saya disuruh bikin keyboard dan terus kemudian saya bikin keyboard seperti ini gitu ya. Terus kemudian klien saya ngomong, "Pak, bikin keyboard tapi yang sekaligus ada CPU-nya di sana." Nah, itu nggak perlu kita ikuti gitu ya, karena memang itu want bukan needs. Nah, kita harus ngomong bahwa itu sebenarnya nggak layak Pak gitu ya, nggak ini. Jadi bukan berarti bahwa kita harus buatkan keyboard terus kemudian dikasih CPU terus jadi laptop di ngapain gitu ya. Wong ini juga nggak ada layarnya kan gitu ya. Ini beberapa hal. Itu sedikit perlu kita kritisi. Nah, itu yang pertama gitu ya. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi target kita gimana dari yang tadinya spesialis ngerti dikit tapi dalam tadi menjadi versatilis. Nah, yang kedua, cara orang komputer berbisnis juga berbeda. Ketika yang Anda nanti ngejar profesi untuk jadi teknopreneur gitu ya, itu ada sedikit perbedaan. Jadi ceritanya gini adik-adik sekalian, saya sering cerita, the rule of third, hukum 3 di dunia penelitian itu seperti ini. Kalau saya dikasih 3 meja, gitu ya, 3 meja itu 1 meja kuat, 1 meja indah, 1 meja luas. Cara akademisi dan teknopreneur, gitu ya, atau pebisnis itu memandang hal ini, gaya kerjanya berbeda, gitu ya. Jadi kalau saya dikasih gratis ini, 1 meja kuat, 1 meja indah, 1 meja luas, itu kalau pebisnis, saya dikasih gratis ya, saya jual lagi aja gitu ya. Jadi satunya saya jual 500.000, saya untung nih, saya dapat 1,5 juta, alhamdulillah, nggak ada modal, jualan saya bisa laku gitu ya. Tapi kalau pebisnis lebih advance, dia nggak jual 500.000, nggak langsung jual, yang dia lakukan dibersihkan dulu, dikasih nilai tambah, dikasih taplak, atau dicat ulang, kaki-kakinya mungkin dikasih karet, supaya nanti dia nggak bunyi, lebih stabil. Nah, dikasih nilai tambah, terus kemudian dijual. Ternyata 1 meja itu bisa laku 1 juta. Yang tadinya nggak kita apa-apain 1,5 juta, kita perbaiki sedikit jadi 3 juta. Untung kita jadi lebih banyak gitu ya. Nah, pebisnis yang lebih advance lagi, nggak kayak gini, nggak cuma jual. 3 meja ini saya jadikan aset, asetnya saya pakai untuk menjual services. Contoh, saya buatin bimbel aja. 1 meja itu bisa nampung 10 orang, berarti kalau saya bikin bimbel, 30 orang, 1 orang saya suruh bayar 1 juta, 30 juta saya dapat,
untuk membiayai instrukturnya, misalkan 10 juta, saya untung 20 juta. Untungnya terus-menerus, 20 juta bulan pertama, bulan kedua, bahkan bisa naik. Nah, ini pebisnis yang lebih advance. Saya jual, saya kasih nilai tambah saya jual, atau saya jadikan aset, saya jual layanan. Kalau akademisi enggak, dikasih 3 meja kayak gini, yang dilakukan akademisi itu menyebalkan. Dipreteli malah, dipreteli. Meja kuat ini kenapa kuat? Kaki-kakinya saya preteli gitu ya, penampang di atasnya saya preteli gitu kan, saya preteli semua, karena tugasnya akademisi itu pelajari, preteli, cari faktor apa yang membuat dia jadi kuat, jadi indah, dan jadi luas. Tugasnya dia menciptakan meja baru yang berbeda dengan 3 meja itu. Gaya akademisi dan gaya industri itu gaya kerjanya berbeda. Nah, akademisi KPI-nya itu paper publikasi. Makanya setelah dia menciptakan meja keempat yang berbeda dengan 3 meja yang ada, dia publish ke jurnal. Selesai gitu ya. Nah, kalau industri kita masih berpikir seperti ini, nggak sampai 1 bulan, ada orang yang punya 3 meja juga kayak gini yang dia pakai, mejanya lebih bagus karena dia beli, jual layanan juga yang sama dengan kita bikin bimbel, tepar kita, udah nggak bisa ngalahin lagi. Nah, pebisnis di era sekarang, riset-based industry, itu kembangkan produk layanan yang unik tadi, yang hasil kita riset tadi dari para akademisi, itu yang kemudian membuat produk kita lebih unik ketika kita jual dalam bentuk layanan. Nah, ini saya ceritakan nih, Pak Usman. Misalkan ya, ketika kaki kiri saya itu jadi akademisi, yang saya lakukan seperti ini. Riset saya waktu S3 yang kedua saya di Malaysia, yang saya lakukan, riset topik saya tentang software defect prediction. Apa yang saya lakukan? Saya nyari orang-orang sudah sampai saat mana. Loh, ini dipreteli namanya. Framework yang dibuat Menzies itu kayak gimana, yang dibuat Lesemann kayak gimana, yang dibuat Song itu kayak gimana. Saya preteli satu persatu, sesuai dengan konsep tadi. Karena memang ini cara pekerjanya akademisi, dipreteli komponennya untuk dicari kenapa Menzies bisa terkenal, kenapa Lesemann bisa terkenal, kenapa Song jadi terkenal. Saya preteli kayak gini. Loh, datasetnya dia pakai apa, ada data preprosesornya atau enggak di depan, milih atribut atau tidak, atau feature selector gitu ya. Dia pakai meta learning atau enggak, classifiernya apa yang dicobakan ke dia, dan seterusnya. Saya preteli satu persatu, Menzies kayak gini, Lesemann kayak gini, Song kayak gini. Tugas saya sebagai peneliti membuat hal yang berbeda dengan 3 itu. Jadi setelah saya preteli, saya menemukan gap. Ternyata orang-orang ini ada masalah loh. Ini Song itu bagusnya di sini tapi lemahnya di sana. Lesemann itu bagusnya di sini, lemahnya di sana. Nah, kelemahan-kelemahan itu kemudian saya catat, itu yang disebut dengan riset gaps, itu jadi masalah penelitian saya ciptakan metode yang lebih unik, lebih berbeda, dan ketika saya ukur, lebih baik di satu parameter aja juga nggak apa-apa, lebih baik di satu parameter. Maknanya gini, sebelumnya kurang akurat, berarti punya saya harus lebih akurat. Yang sebelumnya kurang cepat, berarti punya saya lebih cepat, meskipun nggak terlalu akurat, nggak apa-apa. Yang penting punya saya lebih cepat. Itu parameter yang kita ukur, lebih baik sedikit, kita disebut punya kontribusi ke pengetahuan. Saya pikirkan, ini cara saya yang ketiga ini berbeda dengan cara Menzies, Lesemann, dan Song. Saya buat flow kerjanya, proses atau modelnya, bahwa saya memperbaiki beberapa tahapnya saya pakai, saya masukkan beberapa algoritma baru misalkan gitu ya, sampai kemudian saya ukur, hasil pengukuran saya itu punya saya significant difference bila dibandingkan dengan metode yang sebelumnya, baik itu punyanya si Lesemann, Menzies, atau Song, punya saya jauh lebih baik. Nah, hasil ini kemudian saya publish dalam bentuk paper. Para akademisi, industri itu nggak bisa, pokoknya orang-orang buat mouse kayak gini gitu ya, Logitech buat mouse kayak gini nih gitu ya. Ya udah saya buat mouse kayak gini aja. Oh, nggak bisa, nggak laku nanti gitu ya, nggak akan laku karena sebentar lagi akan dicontek. Oh, ini ada yang membuat keyboard kayak gini, oh berarti nanti saya buatin aja keyboard yang mirip-mirip ini. Nggak bisa, dalam 1 bulan kita sudah nggak laku lagi. Nah, pebisnis di era sekarang itu paradigmanya berubah. Hasil penelitian tadi, itu mulai saya tawarkan jadi backbone dari produk saya. Makanya adik-adik sekalian, Google, Larry Page sama Sergey Brin, itu dulu membuat algoritma yang namanya PageRank. Itu kalau kita lihat di era sekarang, buku-buku paper menyebut 10 algoritma yang paling banyak dipakai di dunia, selain decision tree, naive Bayes, KNN misalkan gitu ya, genetic algorithm, itu termasuk juga PageRank itu. Jadi dibuat algoritmanya, seluruh pencarian Google itu basis pola berpikirnya dari algoritma PageRank yang terus diperbaiki oleh Google gitu ya. Membuat sekarang bisnisnya
berlanjut, bisnisnya berlanjut terus, kontinuitasnya ada gitu ya. Nah, yang saya lakukan, saya berikan contoh nih. Salah satu core bisnis kita itu di Brandmatics dan Brandevs itu membuat EA, Enterprise Architecture. Nah, EA yang dibuat itu sebenarnya sudah ada framework-nya. Jadi metodologi untuk ngembangin EA itu sudah ada banyak. Ada Zahman Framework, ada Gartner, ada TOGAF. Nah, dari sini saya risetkan sebenarnya orang-orang itu pakai apa? Oh, pakai TOGAF ternyata gitu ya. Nah, saya sambil lihat, saya komparasi semuanya itu. Kenapa kok orang milih TOGAF misalkan gitu ya? Saya komparasi semuanya, terus saya baca-baca paper juga komparasi, Roger Session misalkan. Dari sana saya tahu TOGAF itu banyak dipakai karena apa? Bahkan negara-negara lain ketika dia membuat EA nasional banyak yang pakai TOGAF atau diimprove. Nah, tapi ternyata ketika TOGAF udah pasti kita pakai karena dia relatif konsorsium, dokumentasinya open bisa dipakai dan seterusnya gitu ya. Akhirnya saya pakai gitu ya. Nah, setelah itu apakah saya jualan basisnya TOGAF tadi? TOGAF saya jual aja layanan. Oh enggak, saya akan mudah dikalahkan oleh orang lain gitu ya. Yang nanti juga belajar TOGAF terus kemudian dia menyediakan servisnya seperti saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya preteli. Loh, lihat nih. EA yang ada sekarang itu punya masalah apa? Framework-nya juga punya masalah apa? Nah, ini yang saya ceritakan di Enterprise Architecture Case tadi ya. Kenapa kok saya kemudian membuat inisiasi Integrated Multidimensional Enterprise Architecture itu yang kemudian kita uruskan untuk merek, terus paten, hak cipta, dan seterusnya. Ada framework yang ada sulit dipahami. Lihat, yang warnanya merah itu hasil studi literatur, yang warnanya hijau itu hasil studi lapangan yang saya lakukan, terus kemudian kita kemas dalam bentuk laporan gitu ya. Nih, laporan ke KPK, laporan ke INSW, laporan ke Ristekdikti, Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Yang kedua, organisasi itu punya banyak dimensi selain proses bisnis sama aplikasi, ternyata ada rencana strategis, risiko, KPI, regulasi. Nah, EA nggak pernah bahas itu. Nih, ini saya catat, saya preteli intinya gitu ya. EA dan framework yang ada banyak yang nggak comply dengan standar peraturan regulasi yang ada di dunia gitu ya dan di Indonesia gitu ya. Yang keempat, nggak memposisikan proses bisnis sebagai dasar pergerakan. Nah, ini tak preteli satu persatu kayak gini. Kemudian saya kasih kata pamungkas, John McLeod dia nulis di papernya bahwa kalau 1-4 itu masih terjadi, EA is dead. Nah, ini yang saya sebut masalah penelitian kalau kita riset. Masalah penelitian, baru kemudian saya pecahkan. Nah, saya punya ide. Untuk mengatasi masalah-masalah tadi, saya punya ide 6 solusi. Harus comply dengan banyak standar, tools-nya harus satu supaya mudah dipahami. Ketika buat juga metodologinya lebih sederhana. Ada proses transfer knowledge yang iteratif, arsitektur proses bisnisnya itu nggak seperti flowchart biasa, tapi saya buat multidimensi gitu ya. Roadmap, plan pekerjaan untuk setahun ke depan itu harus masuk juga di EA. 6 hal ini yang kemudian saya coba implement satu persatu. Misalkan TOGAF itu metodologinya kayak gini. Nah, tadi kan sudah saya poin nomor 3 nih, simplified systematic method. TOGAF itu kayak gini, saya ubah sedikit jadi kayak gini. Sekarang lebih sistematis, lebih gampang dipahami, lebih mapping satu ke satu antara proses sama artifact yang kita hasilkan, enak ini diikutinya. Terus kemudian proses bisnisnya saya buat multidimensi, proses bisnis saya sambungin dengan data, jadi dia membutuhkan data apa, menghasilkan data apa di sini, di-automate dengan aplikasi apa, comply dengan standar yang mana, terus kemudian menjalankan rencana strategis organisasi yang mana di atas, saya sambungin. Ada risiko apa ketika proses bisnis saya jalankan, dan ngejar KPI apa. Nah, ribuan proses ini saya kembangkan di organisasi. Jadi ribuan proses nanti kayak gini. Jadi kalau kita lihat, kita bantu Bu Ova, Rektor UGM untuk mereform UGM. Itu UGM punya sekitar 800 sampai 1.100-an proses bisnis. Universitas terbuka itu 700 proses bisnis. Terus kemudian kementerian kayak KPK itu punya 1.700, 1.000 sampai 2.100-an proses bisnis. BUMN seperti PLN, anak-anak perusahaannya kita bantu juga, PJB atau sekarang namanya Nusantara Power ya, Indonesia Power, itu rata-rata BUMN karena pakai standar framework proses bisnis namanya EPQC, rata-rata 1.600 sampai 1.800 proses bisnis. Nah, ini semuanya saya buatin kayak gini, kita implement, lihat nih ya, ini namanya industrial justifikasi, kita implement, terus kemudian saya ukur hasil implementasi saya, ternyata PJB dapat Malcolm Baldrige misalkan gitu ya, industrial leader gitu ya. Terus saya lihat seberapa matang sudah mulai dipakai, mulai dari pertama kali dibuat sampai kemudian setelah 2 tahun kenaikannya, seberapa bermanfaat yang sudah dibangun, nih ya.
efektivitasnya. Ini saya gaya akademisi ketika mengukur ini, gitu ya, bukan lagi gaya industri. Karena gaya industri biasanya hit and run. Setelah saya buat, saya tinggal. Oh enggak. Jadi sekali lagi, pebisnis IT itu berubah paradigmanya. Yang tadinya, pokoknya jual apa adanya, enggak. IPR based sekarang. Jadi knowledge based sekarang, research based. Hasil penelitian ini yang saya jual, itu yang membuat bisnis kita lebih punya kontinuitas gitu ya. Dan karena saya dosen, saya sambil bimbing mahasiswa juga loh, gitu. Jadi scientific justification-nya saya dapatkan gitu kan. Sambil saya urus IPR gitu ya. Nih, hak cipta, merek, paten saya urus semua nanti di sana. Nah, dari sana kita meng-create bisnis loh. Gitu nanti Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Saya pengen jadi pebisnis kayak Mas Romi. Apa yang saya lakukan? Apakah saya bikin PT? Oh enggak. Lakukan saya kayak tadi. Mau berjuang di bidang apa? Bidang itu sudah punya apa saja? Cara itu kita perbaiki, kita jual konsep model yang berbeda dengan yang ada. Dari sanalah bisnis itu bisa berkembang. Dan setelah saya ngopeni IDE ini, di tengah ini, saya mulai kembangin lagi. Ternyata saya bisa ngimprove untuk bisnis proses modeling loh. Saya bisa ngimprove untuk data science. Scripts DM itu ternyata tahapannya terlalu rumit, bisa saya improve gitu ya. Data management ala DMBOK itu nggak nyaman nih, sulit dipahami. IDDM kita buat, nah bisnis kemudian berkembang. Dan benar-benar riset based industri gitu ya. Bukannya pokoknya saya jual standar internasional, ya udah ini TOGAF saya jual aja. Oh enggak, itu kita namanya masuk ke Samudra Merah gitu ya. Red Ocean dan Blue Ocean Strategy itu nanti kalau pengen baca bukunya. Makanya konsep branddevs.id sekarang, kalau lihat di situsnya, kita pengen mengarsiteki organisasi gitu ya, kita bantu organisasi-organisasi untuk arsitektur organisasinya. Nggak hanya arsitektur aplikasi, arsitektur data, enggak. Itu yang kedua, from technopreneur jadi research based technopreneur. Nah, perubahan paradigma yang ketiga, clerical atau psikomotorik job nanti akan digantikan oleh arsitektural dan kreatif job. Ini kadang agak menyakitkan nih, ketika kita baca misalkan laporan-laporan dari Gartner, ngomongin aplikasi itu nggak relevan lagi, mending ngomongin arsitektur. Ngomongin produk itu nggak relevan lagi, mending ngomongin platform. Terus kemudian Gartner, McKinsey itu membuat beberapa hal yang di luar dugaan kita gitu ya. Jadi sekarang rame robotic process automation misalkan, low code programming, Bizagi yang dulu kita ajarkan ke adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian di course-course kita, itu dulu untuk bisnis proses modeling. Tapi sekarang jargon Bizagi itu berubah, low code application development loh gitu. Jadi kita itu ngembangin aplikasi tanpa coding lewat proses bisnis, terus kemudian kita automate, dibuatkan form-formnya oleh mereka secara otomatis softwarenya. Jadi dunia bergeser dari clerical job, saya coding Pak, saya coding from scratch, nggak laku lagi di era sekarang. 5 tahun lagi mungkin sudah mulai menipis, kalau cuman codingnya CRUD, nggak ada maknanya. Robotic process automation, lihat, low code programming. Sekarang kalau penguasa di Gartner, kuadran Gartner, itu kalau untuk RPA, itu UiPath, misalkan gitu ya. Kalau untuk low code, itu nanti ada Bizagi, misalkan ada Oracle Business Suite, itu ada yang low code. Wording lainnya, hyper automation sama. Ngomonginnya sama ini. Robotic process automation, low code, artificial intelligence, itu hyper automation. Maurice Ferguson juga membuat hukum dulu. Architecture wins over teknologi. Pikirkan dulu arsitekturnya, adopsi teknologinya belakangan. Nah, kita agak gelisah ketika ngelihat ChatGPT itu ya. Bahkan ketika saya searching, ini saya searching dari sana ini, saya ulangi beberapa kali. Profesi apa yang tidak bisa digantikan oleh AI dan mesin? Saya searching aja, lihat hasilnya. Pertama, human computer interaksi sama UI UX designer nggak bisa digantikan karena ada peran empati, kenyamanan. Membangun software tergantikan, tapi yang memikirkan arsitektur dari software itu harus orang. Sulit digantikan oleh komputer. Peneliti dan inovator nggak akan tergantikan karena kecerdasannya nggak hanya kecerdasan psikomotorik, kognitif, kadang ngomongin afektif gitu ya. Data scientist beberapa tergantikan ketika kita melakukan pre-processing, itu tergantikan, tapi ternyata data scientist itu masih butuh sentuhan manusia. Ini contoh nih, saya ngajar data mining dengan RapidMiner, datanya data kredit macet. Ketika saya berikan ke orang IT, gitu ya, itu ada nama nasabah, terus kemudian profilnya dia, terus kemudian JKW. Orang IT, oh JKW itu Jokowi ya, padahal JKW itu jangka waktu. Pemahaman terhadap konteks itu jadi signifikan berpengaruh. Ketika gender saya masukkan 1 dan 0, itu RapidMiner, NAIM, itu otomatis langsung menjadikan numerik, padahal gender itu laki dan perempuan, nominal itu sebenarnya bukan numerik. Nah,
itu nggak bisa dilakukan oleh mesin di era sekarang. Masih butuh manusia. Makanya data scientist termasuk yang bertahan asal nggak hanya ngurusi clerical kayak preprocessing, itu clerical. Makanya rapid miner itu sekarang ada auto preprocessing gitu. Itu sudah preprocessingnya nggak usah kita pikirkan. Project managers masih nih. Business transformation, jadi kayak saya tadi, digital transformation, business transformation, membuat proses bisnis yang nyaman untuk manusia bekerja, itu masih lahan-lahan yang nggak hilang, nggak digantikan, nggak bisa digantikan oleh AI gitu ya. Pendidik, pengajar sulit digantikan oleh AI, soalnya ada 3 yang kita berikan. Kognitif itu konsep, psikomotorik bisa dilakukan oleh mesin, nggak ada masalah ini. Afektif nggak bisa, afektif itu sikap. Urusan etik, baik berhubungan dengan data atau security ethics misalkan gitu ya, itu masih harus dilakukan oleh manusia. Yang memikirkan strategi ke depan, roadmap IT ini sebaiknya kemana, itu masih butuh manusia. Loh, Pak, di mana ada programmer? Programmer kalau codingnya itu CRUD, tergantikan oleh RPA sama low code. Ada masanya ketika nanti, ini aja sudah mulai nih, permintaan untuk course RPA sama low code meningkat di Brandmatics. Itu maknanya bahwa nggak relevan lagi kita ngomongin coding ketika sebuah perusahaan nggak punya divisi IT, bisa nggak dia masih pakai IT mentransform? Oh bisa, cukup pakai Bizagi, Oracle Business Suite misalkan yang bisa mengautomate proses bisnis, aplikasinya terbuat secara otomatis. Jadi itu yang kemudian membuat gaya computing kurikula kita atau Brandmatics kurikula kita seperti ini ya. Jadi pertama, basis kategorikalnya ngikutin yang depan tadi yang saya jelaskan. Misalkan Mas Bintoro pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi data scientist, Pak. Nah, data scientist seperti apa yang dirimu inginkan? Saya pengen ngurusi database, benar-benar data warehouse, karena saya orang IT. Ya sudah, ini belajarnya yang database engineer. Saya bukan orang IT, Pak. Saya pengen nganalisis kredit macet di tempat saya kredit analis, saya sarjana ekonomi gitu ya. Ya udah, larinya ke data scientist yang ada di sini. Ini nanti belajarnya di sini. 7 tren itu kita jadikan kategorikal, benar-benar kategori, termasuk warnanya sudah kita, coloring code-nya sudah kita lakukan, dan beberapa course-course baru yang tadi berhubungan dengan paradigm shift tadi sudah kita masukkan juga. Misalkan tentang UiPath, jadi kita pengen robotic process automation misalkan, nah ini sudah kita masukkan yang ada di bawah di sini nih. Ini yang low code programming, terus kemudian UiPath, ini sudah kita masukkan juga. Dimulai dari 1H. Jadi kalau ada adik sekalian, saya pengen dapat overview-nya saja, nggak perlu bayar. Ikuti yang 1H. Ini kita sudah buat 24 kelas sampai Agustus 2023 nanti, kita lakukan setiap Sabtu dan Minggu. Registernya cukup ngikutin ya, registration itu nanti daftar, lakukan pre-test, post-test, terus kemudian download PDF-nya, materinya selalu kita masukkan ke sana, begitu pretest post-test dan sudah di-download PDF-nya selesai, itu tinggal nanti sertifikatnya dia akan keluar secara otomatis. Dan kita lagi berusaha supaya semua rekaman nanti kita masukkan ke YouTube kayak yang 2 tahun terakhir kita. Termasuk juga yang regular training ya. Kita itu punya hampir 150 silabus gitu ya totalnya. Ada yang kita regulerkan, 21 ini permintaannya banyak, itu kita buat reguler jadwal, tapi selain itu kalau ada request baru kita buatkan. Tapi seluruh kelas ini ada di brandmatics.com, nanti bisa dilihat di sana. That's all. Itu yang bisa tak sampaikan, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi, kita cermati bareng paradigm shift di profesi computing, bahwa nggak butuh generalis di era sekarang, butuhnya spesialis. Tapi nggak butuh spesialis yang asosial, yang cuman diem, nggak bisa memperjuangkan, mengkomunikasikan idenya, enggak. Tapi harus bisa ngomong, harus bisa punya kemampuan verbal, harus multi role, itu versatilis. Bisnis nggak cuman saya bikin martabak deh, enggak bisa kayak gitu di era sekarang. Saya bikin martabak yang formulanya itu different, berbeda, dan itu sudah saya patenkan, riset based technopreneur. Saya akan jadi programmer seumur hidup, nggak akan bisa, karena apa? Eranya sekarang, yang psikomotorik, yang clerical job, itu akan diautomate oleh AI, lewat robotic process automation, lewat low code, dan seterusnya itu. Yang tersisa adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya creative job, creative work, arsitektural, strategi, kreatif, arsitektural. Makanya coding itu penting, belajar coding itu penting karena di kepala kita sistematis ini. Tapi jangan berharap bahwa sampai di atas umur 30 tahun berarti saya harus coding sampai pensiun. Enggak. Kita harus upgrade sistem analis, product manager tadi. Kita harus bisa berkomunikasi dengan klien-klien kita supaya bisa membuat kenyamanan di mereka, karena mereka gelisah kok sebenarnya nggak jadi-jadi. Kita komunikasikan dengan baik dan seterusnya. Itu 3 hal yang kira-kira akan terjadi ke depan, paradigm shift di profesi di dunia komputer atau teknologi informasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.